Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Zayadi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Umum, dan semua teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Indah Dwi Handayani, 2. Destiara Wulan Ramadhani, 3. Abdullah Rozen M, 4. Rinda Indrawati, dan 5. Nur Lailah A akan mempresentasikan materi review jurnal mengenai taksonomi status populasi dan ekologi biawak gurun India Varanus griseus Koniensi Martens 1954 di Gurun Tar di Rajasthan. Untuk materi yang pertama, pendahuluan. Kadal monitor dari keluarga Varanidae mewakili purba, kelompok kadal Aguimorph yang mewakili kelompok monofiletik dan diklasifikasikan dalam satu genus Varanus. Mereka dianggap hewan yang mencolok. Mereka mendiami keduanya daratan dan pulau-pulau dari semua jenis geologi dan dilaporkan dari Afrika, Asia Selatan dan Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Semenanjung Arab, Kepulauan Indo-Australia, dan beberapa Pasifik pulau-pulau seperti Solomon, Laksamana, dan Marianas. Semua monitor Varanid sangat beragam dan menunjukkan hasil yang luar biasa, perbedaan warna tubuh, ukuran, morfologi ekor, kebiasaan, dan habitat. Mereka diwakili oleh total 80 spesies dan 23 subspesies dari seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 44 spesies biawak dengan 8 subspesies diketahui berasal dari Kepulauan Indo-Australia. Selanjutnya, di India, 5 spesies dan subspesies biawak ditemukan. Saat ini, semua biawak yang ditemukan di India menghadapi berbagai ancaman, seperti fragmen habitat degradasi, kehilangan, dan perdagangan ilegal yang mendorong mereka punah secara lokal di banyak bagian dari negara ini. Mereka dideklarasikan sebagai LC atau Least Concern oleh IUCN kecuali untuk monitor gurun India kadal. Ekosistem gurun kaya dengan fauna reptil sebagaimana adanya dicirikan oleh heterogenitas habitat. Secara global, terdapat 2 spesies dan 3 subspesies biawak ditemukan di gurun dari Middle Asia, Timur dan Tengah, dari India dan Pakistan. Kadal monitor gurun India tidak memiliki informasi yang tepat tentangnya ekologi dan status populasi dalam distribusinya saat ini. Oleh karena itu, untuk saat ini tidak dievaluasi oleh IUCN, populasi utama spesies ini di India ditemukan di Tar Gurun Rajasthan atau TDR, karena TDR mewakili bagian utama dari gurun besar India sekitar 62%. Baik, untuk yang selanjutnya yakni metode. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di TDR atau Tar Desert of Rajasthan atau Gurun Tar di Rajasthan yang berada pada koordinat 22 derajat 30 menit hingga 32 derajat 5 menit lintang utara dan 68 derajat 5 menit sampai 74 derajat 45 menit bujur timur, yang meliputi 191,650 km persegi dan tersebar di 13 daerah di Rajasthan. Untuk yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dari Januari 2013 hingga Juni 2017. Data dikumpulkan melalui survei lapangan di TDR atau Gurun Tar Rajasthan dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan sepeda motor. Penelitian diprioritaskan untuk survei daerah di mana spesies tersebut tercatat sebelumnya. Penelitian ini memperhatikan 3 aspek dan tentunya dengan metode yang berbeda, yakni sebagai berikut. Yang pertama, studi taksonomi. Identifikasi taksonomi Varanus sp dilakukan di lapangan. Spesimen diamati di lapangan dan langkah awal yang diamati yaitu pengukuran tubuh spesimen utuh yang diambil dengan bantuan jangka sorong digital. Untuk yang kedua, penilaian dan distribusi populasi di TDR atau Gurun Tar Rajasthan.
Metode yang digunakan untuk distribusi populasi pada penelitian ini yaitu perambulasi atau berjalan menyusuri gurun dan dengan metode belt transect atau transect sabuk. Untuk penelitian dan distribusi populasi di TDR, untuk estimasi populasi hanya data yang dikumpulkan melalui metode transect sabuk yang digunakan dan kepadatan penduduk per hektar ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Kepadatan sama dengan N per A, yang mana N sama dengan jumlah total individu, A sama dengan luas total. Untuk persiapan peta distribusi, baik spesimen hidup maupun mati, titik pengamatan spesimen digunakan. Pemetaan sebaran spesies dilakukan dengan menggunakan ArcGIS 10.2 dengan mengimpor kontrol darat titik atau GCP untuk spesies pada peta dasar wilayah studi. Untuk yang ketiga yakni ekologi lapangan. Data lapangan tentang habitat, mikrohabitat, dan waktu aktivitas spesies yang dikumpulkan melalui semua metode dipertimbangkan untuk analisis. Untuk estimasi waktu analisis yakni dilakukan pengamatan yang berulang setiap menit di tempat-tempat yang memungkinkan. Pengambilan sampel pada penelitian ini juga diperlukan guna untuk mendokumentasikan informasi ekologi. Taksonomi. Studi tersebut mengungkapkan kadar monitor gurun India berpasir atau berwarna kuning kecoklatan sering memiliki saburan abu-abu di kepala, perut, dan ekor. Mereka ditemukan polimorfi dan 3 jenis tanda tubuh yang diperhatikan di antara anggota khusus yaitu pita, titik, dan berjam. Kadar dewasa dan subdewasa ditemukan ukurannya lebih besar, warnanya kusam dan tampak atau dengan terang atau tidak jelas tanpa tubuh. Sedangkan juvenil ukurannya lebih jelas atau lebih kecil, warnanya lebih cerah dan dengan tanda tubuh yang menonjol. Fitur penting untuk mengidentifikasi mereka di lapangan yaitu ujung moncong tertekan, lubang hidung sangat dekat dengan mata, yaitu jarak dari lubang hidung ke mata adalah 28 hingga 40% dari jarak dari lubang hidung ke ujung moncongnya, dan ekornya benar-benar bulat sepanjang-panjangnya. Distribusi dan status populasi di TDR. Kadar monitor gurun India direkam dari 7 distrik dari TDR yaitu Parmer, Bikaner, Churu, Ganganagar, distrik Kanumagar, Jaisalmer, dan Sikar. Populasi kepadatan spesies ditemukan tertinggi di Jaisalmer yaitu 0,102 per H, diikuti oleh Bikaner yaitu 0,060 per H, Sikar yaitu 0,077 per H, Parmer yaitu 0,058 per H, Ganganagar dan Kanumagar masing-masing 0,044 per H, dan distrik Churu yaitu 0,033 per H. Kepadatan keseluruhan ditemukan yaitu 0,068 per H. Ekologi. Kebiasaan spesies ini di jurnal mengalir dan di banyak bagian TDR hidup berdampingan dengan kadar monitor biasa, tetapi liang mereka adalah ditemukan setidaknya 100-500 meter dari liang biawak biasa kadang. Bukan liang mereka hampir bulat, semi berbentuk lingkaran, agak lonjong atau tidak beraturan, dan sebagian besar liang diamati di dekat vegetasi. Mereka pemalu, sangat sensitif, dan dengan sedikit gangguan, cobalah melarikan diri ke semak-semak terdekat atau liang. Jika gagal melarikan diri, mereka cenderung untuk menampilkan tenggorokan yang mengembang dengan lengkungan punggung dan ekor di atas tanah dan mulai mendesis. Pada kondisi bahaya yang ekstrim, mereka menunjukkan pertahanan diri dengan membuka mulut lebar-lebar. Habitat dan mikrohabitat. Di TDR, dari 6 jenis habitat reptil yaitu berpasir atau dataran berpasir atau gumuk pasir dengan atau tanpa vegetasi, berkerikil atau dataran berkerikil dengan atau tanpa vegetasi, lahan basah atau habitat dalam radius 1 km dari badan air, habitat yang dipengaruhi oleh manusia atau habitat dalam radius 1 km dari permukiman manusia atau ladang pertanian, salin, depresi salin dengan atau tanpa vegetasi, dan berbatu atau medan berbatu. Spesies ini diamati di tempat habitat pertama. Habitat berpasir ditemukan menjadi yang paling disukai. Semua habitat mereka ditemukan berasosiasi dengan bukit pasir, yaitu mereka tinggal di daerah interdunal atau habitat mereka terletak berdekatan bersengkel atau di dekatnya bukit pasir, kisaran 0-3 km. Aktivitas sehari-hari. Mereka memiliki jangkauan jelajah yang luas dan dapat bergerak 500 meter hingga 1 km dari liang mereka selama aktivitas sehari-hari. Aktivitas mereka ditemukan menjadi tertinggi antara 9-12 jam, diikuti oleh 12-15 jam, seperti yang diungkapkan dari penampakan mereka.
Kegiatan mereka diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu basking atau berbaring di bawah sinar matahari di area terbuka, istirahat atau duduk di tempat teduh, mencari makan, berlari, dan lain-lain, atau pemukulan moncong, hembusan kepala atau desis dalam diam kondisi. Makanan dan makan. Mereka adalah pemburu aktif. Di luar liang mereka secara aktif mencari makanan mereka di tanah dan liang hewan lain. Tetapi untuk mendahului mangsa aktif yang lebih besar seperti hewan, pengerat atau kadal, mereka terus mengawasi mangsa hingga setengahnya muncul dari liang mereka dan meletakkan tubuh mereka rendah di tanah di belakang sayuran atau liang atau batu, dan penangkapannya dengan tiba-tiba bergegas. Predator dan pemulung. Pada satu contoh, satu layang-layang hitam berusaha mendahului satu juvenilia dari spesies ini, tetapi kadal itu tiba-tiba melarikan diri ke dekatnya semak-semak. Mayat mereka ditemukan digali oleh orang Mesir, burung nasar, burung gagak biasa, dan anjing liar. Kumbang dan semut ditemukan terkait dengan mayat mereka. Taksonomi. Mereka telah mempelajari skala struktur mikro kadal gurun India dari spesimen Karachi, Pakistan. Studi ini pertama kalinya menjadi pengetahuan beberapa variasi intraspesifik dari skala mikrostruktur kadal monitor gurun India, yaitu sisik mencal secara luas dipisahkan oleh 3-6 lapisan sisik granular versus 1-3 dalam spesimen dari Pakistan. Sisik ventral atau perut dengan sedikit tepi kaudal tumpul versus tepi kaudal yang sangat tumpul dalam spesimen dari Pakistan. Sisi kaudal dorsal secara luas dipisahkan oleh 5-6 lapisan skala granular versus 1-2 lapisan dalam spesimen Pakistan. Status populasi dan distribusi di DDR. Kepadatan penduduk menunjukkan populasi utama ini kadal terdapat pada distribusi Jaisalmer di Rajasthan Barat, dan populasi keseluruhan spesies cukup rendah di area studi. Spesies ini tidak umum seperti umum kadal monitor di daerah gurun Pakistan. Layak disebutkan di sini bahwa saat ini spesies ini menghadapi berbagai ancaman dalam bentuk perburuan, perdagangan ilegal, dan perubahan habitat. Perubahan habitat skala besar dan degradasi karena meningkatnya aktivitas antropogenik di seluruh DDR. Ekologi. Kadal monitor gurun India diamati di 4 habitat dan tidak terlihat di habitat berbau dan saline di mana kadal monitor umum ditemukan. Meskipun mereka terlihat di dekat rumah-rumah terpencil dan ladang pertanian, mereka tidak ditemukan di dalam pemukiman kluster. Tidak seperti biawak umum yang dikenakan lebih lanjut penyelidikan studi oleh Ibrahim tahun 1997 sampai 2001, mengungkapkan bahwa aktivitas monitor gurun tidak terbatas pada jenis vegetasi tertentu, terutama saat mencari makan. Spesies ini juga diamati dalam 4 mikrohabitat dan tidak terlihat di beberapa mikrohabitat lainnya seperti di bawah batu, di bawah batang kayu, dan celah-celah di dinding. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Studi ini memberikan pengetahuan tentang banyak variasi morfologi biawak di gurun India, di mana spesies tersebut dapat diidentifikasi di lapangan melalui penelitian. Melalui penelitian ini, banyak variasi intraspesifik dan mikrostruktur skala pertama kali diketahui yang tidak diragukan lagi akan membantu untuk memahami kehususan regional spesies di wilayah geografis yang berbeda. Kajian ini juga merupakan pionir upaya untuk membawa pengetahuan tepi status populasi spesies ini di TDR dan mengungkapkan saat ini populasi utama kadal ini terbatas pada distrik Jaisalmer di Rajasthan Barat. Populasinya secara keseluruhan ditemukan cukup rendah di wilayah studi. Studi lebih lanjut mengungkapkan bahwa spesies tersebut adalah spesialis habitat dan hidup di habitat mikro yang sempit. Oleh karena itu, spesies mungkin tidak beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat di DDR. Dengan tidak adanya studi rinci tentang spesies yang kurang dikenal ini, studi ini mengarah pada upaya konservasi segera untuk spesies dalam distribusi saat ini. Data dasar yang dihasilkan melalui penelitian ini tidak diragukan lagi akan membantu melindungi spesies di TDR dan penelitian lebih lanjut tentang spesies ini di masa depan.
Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.